Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji rahimakumullah, biasanya kalau kita menyebut orang itu solih, maka yang akan hadir dalam benak kita, mereka adalah orang-orang yang tekun dalam melaksanakan ibadah ritualnya. Tentu hal tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena memang kita diajarkan sejak awal, bahkan sejak kecil, untuk rajin ibadah, rajin mengerjakan ritual-ritual agama. Sekali lagi itu tidak keliru. Namun kalau kita tinjau kepada Al-Quran, nampaknya itu harus diperkaya dan diluruskan. Bahwa ketika Al-Quran menyebut amal solih, maka itu bukan hanya orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah ritual. Namun orang-orang yang perilaku sosialnya itu adalah baik. Bahkan kata solih itu sendiri bermakna yaitu orang atau segala bentuk aktivitas, baik itu ucapan, perbuatan, bahkan diamnya yang membawa manfaat buat orang lain atau menghindarkan keburukan dari orang lain. Maka kalau kita rujuk ke Al-Quran misalnya, kita mulai yang pertama, segala kelompok orang yang disebut baik, apakah itu orang yang bertakwa, apakah itu orang yang beriman, maka kriteria yang disebut di Al-Quran mayoritas adalah orang-orang yang perilaku sosial baik. Kita mulai ciri orang bertakwa misalnya, seperti yang disebut di surah 3 Ali Imran pada ayat 134. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang yang bersifat takwa. 4 cirinya dikatakan. Siapa? Mereka yang suka bersosial dengan baik, yaitu infak. Yang kedua apa? Sanggup untuk menahan amarah ketika ada orang, situasi, keadaan yang menyebabkan semestinya dia marah, tapi sanggup dia redam, itu orang bertakwa. Yang ketiga, orang yang suka memaafkan, menjadi pemaaf. Bahkan di Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan agar kita meminta maaf. Yang ada jadilah pemaaf, dan itu juga ciri orang yang bertakwa. Bahkan puncaknya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan sekedar berbuat kebaikan, tapi ketika Al-Quran menggunakan kata muhsin, artinya orang yang ucapan dan perbuatan baiknya itu sudah mendarah daging, sudah menjadi karakternya. Ini baru satu contoh. Kita ambil contoh yang kedua misalnya. Kita sebut hamba yang dicintai oleh Allah atau ibadur rahman. Di surah 25 ayat 63 misalnya, Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang dikasih oleh Allah itu orang-orang yang tidak sombong dalam beraktivitas. Dan apabila ada orang bodoh mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti, dia tidak akan membalasnya. Namun sebaliknya, seandainya harus membalas, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dua-duanya laki-laki bicara masalah sosial. Kita buktikan yang berikutnya. Kalau ada seseorang yang misalnya salah satu ibadah ritualnya kurang, kita ambil puasa, dia tidak mampu puasa. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa karena satu udzur syar'i, dia tetap akan mendapat pahala puasa dengan syarat apa? Membayar fidyah, simbol sosial. Dan kalau kita perhatikan keseluruhan perintah dalam agama untuk ibadah ritual, maka tujuan utamanya adalah bukan untuk ritual itu sendiri, tapi untuk membangun sikap sosial yang baik. Allah mengecam kalau ada orang yang sudah mengerjakan sholat, tetapi perilaku sosialnya buruk. Di surah Al-Ma'un, ayat yang keempat Allah berfirman, "Wawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari, bukan lalai di dalam, tapi orang yang lalai dari pesan-pesan sholat. Mereka itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang sudah mengerjakan ritual dengan baik, namun dia tidak peduli terhadap kehidupan sosial sekelilingnya, Allah mengecam mereka sebagai orang yang celakalah dia kerjakan sholat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Maka kita harus meyakini setiap perintah ibadah pasti memiliki tujuan terbangunnya sebuah sikap sosial yang baik, karakter sosial yang baik. Sehingga ibadah itu sendiri bukan untuk ibadah itu, melainkan untuk
sebuah sikap sosial yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.